mencari mangsa bila kau melihatnya. Dua gurita yang kurang pandang, yang mencari mangsa bila kau melihatnya. Hey, oh, 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 la la la, oh, 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 shalala. Hey, ABG tua, tingkahmu semakin gila, tak peduli apa yang kau rasa, tak peduli anak tirinya di rumah, emang engkau penjahat wanita. Hey, ABG tua, tingkahmu semakin gila, tak peduli apa yang kau rasa, tak peduli anak tirinya di rumah, emang engkau penjahat wanita. Goyang lagi, semangat! Hey! ABG tua, tingkahmu semakin gila, tak peduli apa yang kau rasa, tak peduli anak tirinya di rumah, emang engkau penjahat wanita. ABG tua, tingkahmu semakin gila, tak peduli apa yang kau rasa, tak peduli anak tirinya di rumah, emang engkau penjahat wanita. Tepuk tangannya lebih meriah lagi. Serius. Oke. Mbak, nama siapa ya? Serius? Masa gak kenal? Kenalan dulu dong. Dia siapa? Gak pernah nonton infotainment dia. Siapa sih? Ini siapa? Masa lupa sih sama aku? Dia siapa namanya? Ya inget-inget dong. Bos itu terlalu banyak wanita. loh. Waduh, Ini siapa? kebanyakan ya koleksinya. Ini sebetulnya siapa? Serius. Di rumah gak ada TV. Boro-boro ada TV, orang tinggal di goa. Namanya? Hah? Nama? Septi Sanustika. Wah, nggak percaya bos, nggak percaya. Bos Wah. taunya kalau selfie tuh pakai jilbab, berhijab, ya kan? Dengan kata-katanya penuh romantis, penuh kehibaan, ya kan? Ini mah bukannya. Yeay, Nggak percaya banget sih. Dia orang yang selalu di belakang suaminya. Ada yang ngaku-ngaku. Masa bos mau dibohongin? Lu ngapain di sini? Ini bos mau dibohongin. Bos, lu parkir mobil belakang. Parkir mobil. Keren, dandanan boleh keren. Ya. Tapi ini kenapa kaos kaki begini? Luar biasa. Maaf. Makanya. Lu nggak tahu ini siapa? Ya nggak Maklum, tahu. dia nggak punya Nih. TV. Iya. Itu, nggak pernah nonton infotainment. Bininya Pak Tanah. Nggak percaya. Kalau yang bos tahu tuh dia ketutup. Bang Ona. Nggak percaya. Hei, ini makanya justru kenapa dia kita undang ke sini. Itu akan kita bahas. Bukan jangan musing-musingin bos ya. Bos nih kayaknya udah begi- pusing nih bos. Bukan, ya kalau lu kan Bos nggak mau pusing lagi. Kalau lu kan pusing masalah perceraian lu sendiri. Itu masalah pribadi jangan diangkat-angkat. Oh, iya. Gimana nggak diangkat? Infotainment aja mau boleh ngangkat, masa kita nggak boleh ngangkat? Infotainment aja nggak tahu diri tuh. Nah, infotainment di depan udah pada nungguin. Bos. Nggak mau. Nggak mau. Udah. Jadi kalau Udah ngubungin lu, selesai. kalau ngubungin lu ke pengacaranya ke siapa? Januar Pasaputra. Januar Asaputra. Januar Asaputra. Ya, oke. Oke, boleh. Ya, sekarang gini, sekarang kita akan ngobrol sama Septi, ya. Kita ngobrol sama Septi. Nih, untuk ngingetin bos, kita Ya. punya tayangannya nih. Coba, Ini coba. siapa Supaya bos sih inget orang- gitu. Ini dia nih. Coba. Bos lupa soalnya. Saya Septi Sanustika, sekarang kita sudah ada di kediamanku. Mau lihat kan kegiatan saya sehari-hari seperti apa? Yuk cus, kita
ingat sekarang. Oh yang ini. Yang Bininya bos daging. bos daging. Enggak kok tiba-tiba kok lain beda penampilannya kenapa? Beda penampilannya Nah, kenapa? ini mau kita bahas. Ya. Justru ini Apa ada tekanan dari kiri kanan gitu? enggak, Apa nggak percaya lagi emang di atas gitu? gini. Tapi gini, justru di ada aja kita mau menetralkan. Oh, Sebenarnya iya. Karena ini kan adalah sesuatu yang sensitif. Oh, iya dong. Ya, tapi mungkin kita mungkin kalau orang-orang di luar sana kan hanya berbicara Biar orang dari satu banyak sisi. ngerti ya. Tapi kalau kita akan dengarkan bagaimana dan apa keputusan Septi dan akhirnya Ya. harus membuka hijab. Membuka Oke. Ya. hijab. Dan Septi, ini yang pasti terima kasih sudah datang ke sini gitu ya. Dan Septi, ini surprise ketika penampilan Septi di TV tiba-tiba berubah penampilan dan bahkan itu berubah total ya. Berubah membuka jilbab dan kebetulan kan orang-orang yang menggunakan berjilbab itu adalah memang sesuai dengan kata hatinya, Kata hati. panggilan dan Punya apa yang janji membuat tersendiri. Septi itu membuka hijab. Sebenarnya gini, kalau aku sih kalau di rumah memang nggak ini ya apa Nggak pakai hijab, nggak pakai ya, jilbab ya. Jadi kalau media kan taunya aku memang Di di luar luar gitu gitu ya. ya, selalu tertutup. Tapi padahal kalau di rumah, kalau yang hijab syar'inya itu kan kalau ketemu buka muhrim itu kan harus tertutup. Kalau aku sih kalau di rumah sih enggak. Jadi memang kemarin itu memang masih tahap belajar ya, masih tahap belajar. Nah, sekarang saya memutuskan untuk seperti ini, untuk tampil seperti ini, ya itu semua ya saya sedang mengikuti apa kata hati Oh, jadi yang aja kemarin gitu. selesai Kata belajarnya hati saya ya? seperti ini Iya. dan ya jalani aja lah apa yang Sip. bikin kamu nyaman dan terus terang saya sedang nyaman seperti Lebih ini nyaman seperti ini, gitu. oke. Terus mah mungkin perasaannya gimana sih? Mungkin kan Nah, pasti kan orang saat pakai jilbab, ngomong pakai gitu kan. jilbab, Iya, ya. dan mungkin kan orang ngomong itu mungkin Mbak Septi perasaannya gimana? Tadi kan memang Mbak Septi bilang ya nyamannya begini, gitu. dan belajar kemarin gitu. Iya, sudah belajar kemarin belajar. gitu. Ya kalau menurut saya gini ya, di saat saya mengambil keputusan itu kita harus siap dengan konsekuensi apa yang akan terjadi gitu. Pro dan kontra dimanapun itu pasti Nggak ada. takut ya, nggak Cuma takut buat ya. saya begini, saya menilai seseorang nggak dari tidak penampilan. dinilai dari segi penampilan ya, Oke. tapi lebih kepada hati. Sejauh saya masih mampu, Fokus, masih mampu. bisa membentengi hati saya, ya saya rasa ya kenapa sih? Inilah saya apa adanya seperti ini gitu loh. Oke. Itu Ini waktu Mbak Septi ngambil dulu ya. keputusan membuka hijab atau jilbab itu berapa hari itu berpikir? Ya penuh pertimbangan memang. Berapa penuh hari kira-kira? pertimbangan. Ya lama juga. Berapa Enggak, hari? biasa kan begitu. Soalnya ada kecamuk ya. Iya. Gue buka apa enggak, buka apa enggak, kan Bahasanya gitu ya. kecam. Oke, tapi gini, perubahan dari Mbak Septi sendiri ini ada atas izin dari suami atau tidak? Iya pastinya. Ketika meminta izin dengan suami itu seperti apa? Ya kalau suami nggak bisa memaksa lah. Ini kan masalah ini tuh sebenarnya masalah privacy ya. Privacy. Itu semua kembali kepada diri kita yang ngejalanin. Tapi kalau menurut aku sejauh saya tidak meninggalkan kewajiban-kewajiban saya sebagai seorang istri, sebagai tidak meninggalkan sholat 5 waktu, kewajiban-kewajiban saya lah intinya begitu. Ya kenapa enggak? Ya, yang penting kan ya itu tadi kita kembali lagi kepada hati Mungkin kita. ada ini nggak sih? Mungkin alasan utamanya Mbak Septi gitu. iya, alasan. kuat gitu sampai yang harus buka. saya Ini harus. justru Oh, yang ada statement ini ya. di layar ini bisa kita lihat ya. Ya, Nah, nggak kelihatan. ada statement dari Saya suami ikhlas, Mbak Septi. Rida. Dia tulang punggung sekarang karena mana bisa saya beri dia nafkah, kasih dia. Anakku perlu diberi susu, anakku perlu diberi makan dan harta kami kan sudah disita semua. Oleh karena itu untuk dukung pekerjaan dia saya ikhlas, ujar dia. Dan ini adalah kutipan dari Bapak ya. Iya. Ya, alhamdulillah saya punya suami yang sangat demokrasi sekali ya. Apa Jadi Buka ya. di sini ya segala sesuatu saya pasti bicarakan sama suami gitu. Apapun itu dari hal yang dari hal yang besar maupun yang kecil gitu ya. Saya selalu curhat. Kemudian ya sejauh suami saya mendukung dan memberikan itu kan barusan juga semua orang ngelihat ya. Bentuk Dia nggak dukungan ya, baca Mbak ya. tulisan suami yang seperti itu karena memang posisinya sekarang ini Septi ini menjadi tulang punggung. Tadi saya lihat Ya, Mbak Septi langsung kayak baca, langsung kayak Nangis. ada gejolak emosi kayak berkaca-kaca Iya, gitu terus ya. terang jujur saya terharu sekali ya karena kemarin itu kebetulan kan suami saya
habis sidang lagi kan untuk bersaksi untuk kasusnya beliau gitu ya. Terus juga banyak wartawan yang tanya sana sini mengenai saya, mengenai kasusnya. Saya sih juga kasihan sama suami saya gitu karena pikirannya tuh harus terbagi seperti itu. Tapi ya udahlah, toh ini kenyataan yang harus saya hadapi gitu ya. Orang-orang tuh gampang aja kan menjudge seseorang begitu kan, ngomong jelek, ngomong yang jelek-jelek lah intinya gitu ya. Cuma buat saya biarkanlah orang bicara apapun mengenai diri saya, yang jelas di sini yang jelas saya berpikir belum tentu orang itu juga kehidupannya lebih baik daripada saya seperti itu. Oke, Septi, kalau ini kan menjadi keputusan dari Septi, ya. Emang sebenarnya kemarin-kemarin ini sebelum membuka hijab ya, sebelum pada saat belum membuka, memang seperti apa sih Selfie membanting tulang untuk mencari nafkah untuk keluarga? Iya. Seperti apa perjuangannya? Iya, pastinya itu berat banget ya. Ya saya bekerja, saya harus memutuskan kembali lagi ke dunia entertain. Ya saya nyanyi-nyanyi. Saya kemarin ini kan sudah vakum lama sekali lah, 2 tahun lebih lah. 2 tahun nggak beraktivitas Iya, entertain. pada saat suami saya tersandung masalah seperti ini ya mau tidak mau harus kembali lagi gitu ya, kembali lagi membanting setir, menggantikan posisi beliau gitu. Menjadi Apa sih kesedihan dari Septi? Kenapa? Apa sih kesedihan dari seorang Septi yang sekarang ini kamu jalani? Ya kalau saya jujur ya, hal yang terberat buat saya adalah saya juga masih bingung nanti ke depannya tuh saya harus bagaimana, dan ini berat banget tentunya. Saya mikir saya punya anak juga kan, jadi yang harus saya biayai segala macam, yang harus saya pikirkan masa depannya, pendidikannya seperti itu kan, tempat tinggalnya begitu. Ya semua memang berat sekali cobaannya. Cuma saya tetap semangat, saya tetap optimis, dan saya tetap bahwa di balik semua musibah masalah ini pasti akan ada jalan keluarnya, dan saya akan mendapatkan sesuatu yang lebih baik lagi daripada kemarin seperti itu. Oke, nanti kita akan lihat bagaimana Septi menanggapi semua respon atau tanggapan orang lain di luar sana setelah Septi membuka jilbabnya. Sesaat lagi tetap di Ada Aja. Empat mata bicara padamu, ku katakan aku cinta kamu. Empat mataku ingin bertemu, untuk ungkapkan isi di hatiku. Aku bete sama kamu, aku kesel sama kamu, aku keki sama kamu, aku bete, ah bete. Iya pemirsa, terima kasih masih tetap bersama kami di Ada Aja. Dengan wajah baru yang penuh ceria. Iya. Kalau kontroversi itu yang tadi saya bilang itu mah biasa. Tapi Biasa. Septi sendiri menanggapinya juga udah cuek aja gitu ya. cuek aja lah. Tergantung pemirsa bagaimana bisa menanggapinya, karena Septi sendiri punya jawabannya. Punya jawaban tersendiri kali ya. Oke, nah ya intinya adalah Septi ingin kembali lagi ke dunia musik ya. Ya. Tapi kan kalau misalnya banyak orang yang ngomong, tapi masih banyak kok orang-orang yang berhijab tapi tetap nyanyi. Iya memang, kan saya sudah bilang tidak ada korelasinya antara hijab dengan karir Iya. gitu ya. Tapi ini Jangan kembali dicampur lagi, aduk deh ya. iya, Pilihan. iya, itu bukan batasan buat saya ya. Betul. Tapi ini ada, ya itu kan pilihan. Iya. Jadi saya memilih seperti itu ya. Ini ya menjadi ya buat kenyamanan saya aja. Emang ngomong-ngomong biasanya kalau hari Kamis kan katanya berkunjung ke Bapak ya. Iya betul. Hari ini Kamis nih. Nah, Terus wah, Nggak terpaksa kunjungan. harus absen Nah, ya. kan Bapak kan kita bisa kasih tahu lagi ada kerjaan buat kerja. Kebetulan saya memang agak kurang sehat ya, lagi nggak Oh, fit iya. gitu ya, saya kecapean. Tapi orang tua saya, anak saya datang gitu. Memang ritualnya ritual. Setiap hari Kamis biasanya memang Iya, ini. jadi Kamis seperti- dan Maksudnya kebiasaan Oh, gitu iya, loh bos. Bu. Ini Ritual mah kesannya udah bawa kembang 7 rupa. Senin dan Kamis. Senin dan Oh, Kamis. Senin Kamis. Iya. Ya puasa ya, Iya. Senin Kamis gitu. Oke, Ya, puasa. tapi yang pastinya ya memang mungkin ibarat arti kalau Bapak juga melihat mungkin Bapak senang juga karena tapi pasti saya yakin suami dari Septi juga bersedih karena
Septi harus bekerja Sendiri. sendiri, usaha sendiri, dan juga Septi juga bekerja untuk anak dari Iyalah Bapak. pastinya sangat sedih sekali, apalagi baru kemarin juga masih ada aja ya, maksudnya cobaan nggak henti-hentinya. Kemarin kan suami saya banding ya. dan ditambah 2 tahun malah ya. Jadi 16 tahun. Ya antara sebel, benci Kesel ya, dan iya. gimana sih, kesel lah. Gila, ini tuh hukuman udah berat banget, terus ditambah lagi Ditambah kenapa nggak lagi. sekalian matiin aja deh. Sampai begitu, ya ampun. Suami saya bisa membusuk di dalam tahi, tega banget gitu ya. Saya nggak habis pikir, antara sebel, benci dan sedih segala macem. Tapi support apa yang Septi berikan untuk suami? Ya selalu pastinya doa itu nggak henti-hentinya buat Iya. suami saya ya, semoga Biar diberikan sehat ya, biar kekuatan perkara seperti itu. cepat ya. ya Memang- habis mau bagaimana lagi ya, Betul. namanya memang doa istri ya yang sangat dibutuhkan, apalagi kan kalau kita mendoakan orang yang nggak tahu itu tuh katanya tuh benar-benar mustajab gitu ya Mbak. Jadi sebagai istri kan mungkin Mbak Septi ini dukungan doanya Iya, yang luar biasa. pasti. Yang terpenting Mas Septi melangkah ke depannya lebih semangat lagi, lebih percaya diri ya kan. Amin. Oke, biar Insya rezeki Allah datang mudah-mudahan kuat, mengalir. intinya itu Amin. aja. Oke. Nah, sekarang saya akan panggil satu bintang tamu saya lagi nih ya. Kalau Mbak Septi kan dulunya tertutup, sekarang sudah terbuka. Terbuka. Tapi kalau sekarang ini bintang tamu saya berikut ini dulunya seksi, sekarang tertutup. Siapa dia? Ini dia, Mela Barbie. Memang asik-asik goyangannya, sinden beken, lemah gemulai oh gerakannya. Nyai ronggeng, memang asik-asik goyangannya, sinden beken, lemah gemulai oh gerakannya. Silakan duduk. Kamu mau juga? Hei, ngapain ngasih ini mah terong-terongan? Jangan. Mela Barbie. Kalau kita sebut nama Mela Barbie tadi ketika saya dikasih tahu sama tim kreatif, siapa bintang tamunya Mela Barbie? Semua orang kalau nyebut nama Mela Barbie ini udah lama banget sebenarnya terkenal. Asik. Ya, Kalau menurut bos saya. paling paham pakai Ya, kalau lu kan kostumnya warna koleksi. hitam. Kalau lu kan koleksi. Kucing garong, kucing Iya kan? garong. Tapi kalau Mela Barbie ini sudah dari panggung ke panggung sudah cukup lama Waduh. sebenarnya ya. Sudah. Dari umur 16 tahun kalau nggak salah. Iya, 16 tahun. 16 ya? tahun. Nah ini akhirnya sekarang ini bisa sampai ke TV. Napas kan? Bisa sampai ke TV. Kenapa Bang Bopak? Kenapa sih Bang Bopak ya? Emang begitu pas lagi Mela Barbie ngomong gini. Bintang tamu Mela Barbie, aduh lemes gue lemes. Tuh, ini dia nih. Kalau kita ini bos ini salah satu Oh, disensor ya? pengagum. Oh, Mbak Mela ini salah satu fansnya loh. Si Ya. bos ini salah satu fansnya. Saya tuh hampir banyak di rumah, kan rumah saya 3 tingkat. Oh, sombong. 3 tingkat. Gitu ya. Oh, 3 bos. 3 tingkat, yang tingkat ketiganya loteng. Genteng kan? Yang pertamanya juga garasi. Garasi ada dua kendaraan. Tapi kalau ditanyakan yang namanya VCD Mela Barbie, itu kamar nggak muat. Oke, sekarang kita akan bahas sama Mela Barbie nih. Justru ini menjadi bintang tamu yang berbeda untuk saya hari ini. Sekarang Mela Barbie lebih tertutup penampilannya. Kenapa Iya, itu? tapi nggak tertutup kayak penyekosidah gitu. Tetap seksi tapi elegan. Oh. Oke, Mela, ini justru awal dulu jadi penyanyi dangdut umur 16 tahun itu Ini siapa? ketawa ngerti apa enggak? Bopak. Ini orang lagi Bopak. ngomong dia ketawa aja. Dia diam dulu, gue gampar nih. Dia Dia lagi sensing. Maaf, Emosi, saya- sabar. emang begitu biasa. Emosi biasa. Emang suami istri mah begitu. PA. Terong-terongan. Hei, Mela Barbie nih. Mela Barbie. Wih, langsung gitu Daripada semua lo loh. nonton VCD-nya.
Di YouTube bahkan sampai 11 juta ya? 11 juta viewers ya, Mbak, ya? 8 ribu. Ya 800 lah ya. Oke, nah ini dulu awal umur 16 tahun ini menjadi penyanyi dangdut nih memang karena kemauan sendiri atau orang tua? Kemauan sendiri. Kemauan sendiri. Umur 16 tahun. Iya. Kenapa milih nyanyi dangdut pada saat itu? Karena musik dangdut itu musiknya Indonesia. Ini yang di depannya langsung diem, langsung mikir, jangan-jangan gue kalau mau banyak viewersnya, gue Jadi dangdut. nyanyi Nah, dangdut harus aja wajib, juga ya, wajib, di-upload wajib. di YouTube gitu langsung. Wajib. Karena bisa gini, ini. kenapa saya memilih dangdut? Karena dangdut Saya itu mungkin. musik budaya Indonesia yang harus kita pertahankan. Nah, dulu itu kalau setiap nyanyi kan ada yang masukin ke YouTube. Itu tapi Mela tahu nggak? Enggak. Nggak tahu. Enggak. Oh, Tapi jangan-jangan Bang Bopak deh yang masukin. Mana dia? kayaknya Kenapa? gitu sih. Ya dia mah Kalau kalah-kalah. bos itu nggak pernah masukin YouTube, kalau Mela Barbie masukin ke hati. Asik. Soalnya dia ganteng. Gayanya kan. Kang Kredok, Kang Kredok. Nah, justru ini alasan merubah penampilan. Berubah penampilan. Iya. Karena begini ya, di dalam dangdut itu kan pro dan kontra tuh hal biasa. Hal biasa. Dan saya tuh kan VCD bajakan waktu di YouTube itu kan umur 16 tahun dan tahun berapa itu nggak tahu, saya lupa banget. Itu pikiran saya masih anak-anak ya. Masih Oh, bebas pengajaran lah ya. ya. Oke. Jadi namanya anak-anak umur 16 tahun mau Masih masukin video nih, Wah, pas seneng gila. banget tuh kan. Wah. Asik masuk video nih gitu kan, apalagi di syuting gitu kan. Iya. Disuruh pakai baju yang seksi gitu kan. Iya. Udah gitu, ya saya mau Kameramen aja. fokus ya, kameramen fokus. Iya nih, kok jadi gambarnya agak... Enggak, tadi lagi ngomong ini gambar kenapa diulang-ulang? Lu pikir sponsor? Terus, oke. Nah, terus akhirnya senang tuh ya pada saat itu ya. Ya dibilang senang, dibilang untungnya saya terkenal. Ya, amin. Dibilang nggak senangnya saya nggak dapet duit. Ah iya, tapi justru kan malah mengantarkan duit sekarang ini. gitu ya. Alhamdulillah. Tapi justru yang membedakan Mela dengan penyanyi dangdut lain apa sih goyangannya? Karena saya punya goyangan tersendiri. Apa sih coba berdiri dulu. Oke. Goyangannya maju oke mundur oke. Apa? Goyangannya maju oke mundur oke. Maju oke menurut Oh ya. Udah. Dia pas sampai merah mukanya. Bos, kenapa bos? Sampai merah mukanya tuh. Bu, gimana enggak bos begini? Kenapa? Maju mundur. Gendang. Gendang. Ini Mela mau duduk kasih gendang dulu. Cici Wenda. Cici Wenda. Nonton di rumah. Wenda, enggak masih cantik Wenda. Soalnya kalau gitu dia nggak pulang. Dia nggak pulang. Wenda itu beautiful. Ya dibukain pintu. Sekarang bos mau nanya nih sama Mela nih. Nah, apa bang? Kan Abang, dari abang, umur sini 16 dong, tahun dong, ya, Bang. dari panggung ke panggung ya. Ah. Pasti pengalamannya banyak ya kan, duit banyak. Itu pada saat di sela-sela lagi nari gitu ada pelecehan nggak gitu? Ada orang yang jahit. Mungkin Iya, iya. yang suka pegang-pegang Bisa pas lagi joget-joget. atau gimana gitu, Mbak. Itu mah bos aja yang begitu. Main begini. Hei, lu kata pohon jambu. Kan cuma nanya doang. Iya, Gimana, Bang gimana? Bopak. Iya namanya di panggung pasti ada dong. Iya. Yang namanya Nah untuk nanggapinnya gimana? Supaya kamu jangan kayak dong gitu. Enggak sih. Enggak marah. Enggak. Aku dengan lembut aja sih. Bang, nanti aja di belakang, Bang. Jadi gini ya. Puyeng nggak kepala? Ben, Ya. tapi ada juga persaingannya waktu itu. Bos kan sahabat juga sama Lina Gayboy. Sempet gak bersaing sama Lina Gayboy? Oh, enggak. Karena gini ya. Dalam musik dangdut itu derajat, populer,
itu hanya Populer. Iya. Ben, populer itunya. Tadi apa tadi? Dia ini kan lagi mau menuju menjadi rising star. Iya. orang Sunda. Oh, harus bener ya. Iya, tenan naon lah, tenan naon. Terus? Ayah andai. Populer. Karena saya nggak Tapi merasa nggak begitu dia. tersaingi dan nggak mau menyaingi juga. Karena kita itu derajat manusia itu udah ada yang menentukan. Jadi jangan pernah takut derajat maupun rezeki kita tertukar sama orang lain. Oh, iya, oke. Tapi tadi kan kita kan ngomongin soal suka dukanya ya jadi penyanyi dangdut. Bener nih nggak? ini lagi mau bener nih, gimana sih daripada Jangan tadi nggak ngebohongin bener. bos nih. Enggak beneran nih serius. Cutari, Tadi kan ngomongin Jangan hubungan bos sama Mela. enggak siapa GR. Iya mirip Cutari ya. Iya. Iya. Terus Dong aja. Jadi susah mau ngomong ini. Fokus ya. Bapak dia mau gampang. Iya. Tuh kan, dia lagi emosi jiwa. Kan kita lagi ngomongin soal suka dukanya. Aku mau tanya ke Mbak Septi juga nih. Iya. Mungkin kan ada suka dukanya dalam berkarir. Gimana? Banyak. Banyak. Bos Septi jangan ngelamun dong, indah dong, semangat. Mbak, Ya. kalau Septi apa? Mikirin Sukanya apa sih? mikirin Bang Bopak sih. Aduh semuanya mikirin gua. Gimana ini? Mudah-mudahan surat cepet selesai. Ini masih ada lakinya. Lu ngapain? Waktunya Hei, jangan silaturahmi. sombong kayak belum seberapa aja. Semua orang udah lo gue beli. Beli. Dia kan Yuk. charmingnya dapat Nah, terus gitu suka kan. dukanya tadi ditanya. Sukanya apa? Ya kalau sukanya ya namanya kerja, dapat rezeki, dapat uang itu udah pasti. Dukanya ya Cobaan harus yang- masuk ke pelosok. Cobaannya banyak sekali ya kalau jadi penyanyi dangdut, apalagi kalau pas kampanye begini kan. Ya udah siap-siap aja masuk ke Daerah-daerah gitu ya. manapun. Nggak ada signal gitu ya. Nggak ada sinyal. Ya, nggak ada pokoknya apa-apa. intinya kita Aduh, bismillah, banyak cari lah rezeki. dukanya sih. Banyak yang memandang sebelah mata juga. Enggak kan Cem Nyadin. Ikan cucut. Kayaknya keringetan ya ada. Lo bisa nggak kalau lagi diperhatiin tangan lu jangan ini. Suka kebiasaan main peluk aja. Ente kenapa sih Ben cemburu mulu? Bukan begitu berapa kali lu nggak pernah ngeginiin gue. Katanya kalau dalam rumah tangga harus akur. Ngeliat Nih, minumnya nih. aja gua gerah. Ben. Ben. Udah ya. Udah, tar dulu dong. Ini Mela mau duduk. Tadi yang duduk. Perasaan, Bahaya ya, mau duduk kasih gendang, mau kasih gendang. perasaan dia pengen 2 kali diulang ya dari tadi ya. Soalnya dari tadi yang minta gendang juga dia ya kan. Enggak lah. Ada perubahan Istri di itu Mela nomor nih. satu. Asik. Ada perubahan di Mela nih. Apa? Bos pengen nanya nih. Dulu wajahnya nih kan jebi banget ya, gregetan gitu. Iya. Nah, sekarang ada perubahan nih. Kayaknya ada sesuatu nih. Nanti akan dijawab sama Mela nanti ya. Oh, iya. Satu ini tetap di Ada aja. Sayang aku bukanlah Bang Toyib yang tak pulang-pulang, yang tak pasti kapan dia datang. Sabar sayang, sabarlah sebentar, aku pasti pulang. Karena aku bukan Bang Bopak. Hey, hey. Mati lampu, aduh gelapnya, gelap-gelapan jadinya seperti siluman. Ya, apapun pilihannya, kita sebagai insan seni, kita harus merdeka untuk memilihnya. Tamu-tamu kita ini fenomenal sekali. Ada Mela Berbi dengan goyangannya. Merdeka. Juga dengan selfie. Merdeka. Nanti kita banyak ngobrol di ada-ada aja. Apa coba? Ngomong apa coba? Nggak tahu gue aja nggak Ngomong ngerti. apa gue nggak Merdeka ngerti. merdeka Ngomong nggak apa? ngerti.
Enggak, tadi asal Lu ngomong apa sih, Pak? asal ngalir aja. Asal ngalir. Gua ngajak berteman sama dia selama ini gua nggak pernah ngerti dia ngomong apa. Ini supaya masyarakat tahu. Iya, udah. Pak. Mela atau Apa selfie dia baru berhak gampar nih? untuk- Septi. Septi. Tuh, salah lagi. Septi. Udah kenceng salah Iya, lagi. maaf. Ada informasi penting buat pemirsa. Iya, iya. Ini yang ditunggu oleh pemirsa. Satu lagi nih, program Ajang Pencarian Bakat bagi Keluarga Indonesia hadir di Global TV. Ini ada jagoan Klevo, ya, jagoan Klevo Indonesia. Jadi mau tahu kira-kira seperti apa keseruannya? Mau tahu nggak? Mau. Mari kita lihat cuplikannya. Jagoan Klevo Indonesia 2014 merupakan ajang unjuk kreativitas bagi anak-anak Indonesia yang memiliki bakat dan kecerdasan. Tahun ini, acara yang rutin digelar oleh Susu Klevo telah menyaring 20 finalis yang berasal dari Palembang, Surabaya, Semarang, Yogyakarta, Bandung, dan Jakarta. Halo Jakarta. Di hari pertama karantina, para finalis bermain di sebuah taman rekreasi di Jakarta. Yuk kita lihat bagaimana keseruan anak-anak cerdas ini. Yuk ikuti kita main-main. Bukan cuma seru-seruan aja, setiap harinya para finalis diberikan bekal seperti kelas public speaking sampai kelas koreografi. Kita sih sedikit tegang. Halo Ma, halo. Abis ini Ansel perform, doain ya. Dan akhirnya mereka saling unjuk kemampuan pada acara Malam Bakat di Mall Arta Gading. Dengan sangat percaya diri mereka menampilkan bakat-bakatnya seperti bernyanyi, menari, senam ritmik, bermain alat musik, stand-up comedy, dan storytelling. Nah, kira-kira siapa ya yang akan menjadi pemenang Jagoan Klevo Indonesia 2014? Pokoknya sukses buat adik-adik yang lucu tadi ya. Iya, kita Tetap doakan. semangat. Oke, baiklah. Aku juga lucu. Bapak panggil saya, gue gampar ya. Awas, dia lagi sensi. Sensi. Sekarang saya akan ngajak kedua bintang tamu saya bermain. Tapi itu kan belum dijawab masalah perubahan fisik. Oh, perubahan muka. Dia mau tetap dijawab. Ada perubahan muka nggak operasi? Langsung to the point begitu. Operasi kan Ya, perubahan habis kan mungkin aura atau apa gitulah. Ya masa perubahan muka langsung disihir? Lu susah sih. Ya Zaman teman anak kita yang sihir. satu nanyanya mistik mulu. Ini operasi. Bapak diem nggak gue gampar? Iya. Ada perubahan nggak sih? Nggak ada. Mungkin aku lebih cantik. Amin. Karena sekarang lebih beriman. Atau lagi jatuh cinta Amin. mungkin. Biasanya kan aura cantik itu jomblo. Oh, jomblo. Ya, tenang. Kita udah sering eksis TV, udah banyak dah. Enggak ada. Bye-bye ketemu Kiwi loh, bye-bye loh. banyak Kiwi. Dia juga ngantri tuh, ngantri. Iya. Kalau Septi ada Sama perubahan bapak nggak sih? zaman. Ngerasa kepengen operasi muka atau gimana? Gak sih, kalau aku Lebih syukuri cantik aja. gini ya. Kalau Mas ada padanya, pengen operasi? tapi Mau berubah semua. Dokter kemarin mau operasi nangis. Oke, kenapa Septi? Mau ini aja sih, mau diet aja yang susah. Saya Olahraga tadi kan katanya diajak kenal Iya, pagi sama aku Tapi, sih- Arben, aku sih ya. sempat nge-gym. Tapi cantik yang paling bagus itu dari dalam keluar. Bener. Bukan dari luar ke dalam. Oh. Gitu Arben. Jadi memang cantik yang dari dalam, Keluar. yang keluar. Memancar. Gitu, Karena hatinya Oke. bersih gitu. Sekarang kita kalau ngobrolin lagi tentang banyak penyanyi, dan sekarang ini kan dangdut lagi rame-ramenya nih. Yoi. Iya kan? Lagi rame-ramenya dan dangdut ini lagi seru-serunya di TV. Yoi. Ngerasa nggak sih menjadi salah satu rezeki juga buat kalian berdua? Amin, alhamdulillah. Dari Septi. Aku siap. Ya, insya Allah mudah-mudahan dangdut bisa lebih eksis lagi Amin. daripada kemarin sempat Septi mati juga suri lebih eksis juga lagi ya. Jadi dengan adanya acara-acara yang mencari bakat, yang kompetisi yang Ingat kemarin pacar, itu ya, saya sih berpikir positif aja, mudah-mudahan dangdut bisa lebih eksis daripada kemarin gitu. Oke. Dan Ya, ada lagu baru nggak dari Septi nantinya? insya Allah ada sih dalam waktu dekat ini. Saya memang sedang merencanakan untuk bikin single ya, single aja dulu. Ya udah Bos terus siap lagi jadi model. Model apa, Bang? Model apa, Bang? Ya sampai Lu nggak usah jadi model. sampai tahu hoki ya. Iya, Yang namanya model bikin hoki Orang lagu operasi loh. jadi dokternya nangis, gimana mau jadi... nggak kuat deh bayar Ini bang mau bokap. lama nggak sih jadi sekretaris? Ampun, ampun. Ini ngajak ribut. Ovi, diam dulu. Ini sekarang ada Oh, bintang iya, iya, maaf, Saya
sayang, ayo sayang. Mela, ini ada lagu baru nggak dari Mela? Ada. Apa judulnya? Saya 10 album. Oh, 10 album. 10 album. Sampai kapan itu gempor gue nyanyi? Iya. Lagunya apa judulnya sih? Masih dirahasiakan tapi ada sih 3 nyanyi ronggeng. Wah, cakep tuh. Mata duitan, kayak lu, sama tobat oplosan. Oh, tobat oplosan. oplosan. Nggak ada tarian lagi dong kalau begitu. Oke, tapi nanti Udah tobat. Tapi kalau kita minta nyanyi boleh dong. Kan tadi Sabtu udah nyanyi. Mela nyanyi Lagunya dong. Arjuna Buaya sekarang. Arjuna Buaya. Kayak dia tuh. Oh iya. Oke. Yang pasti terima kasih juga buat semuanya. Sukses untuk Kayak Septi. ini. Tetap Terima semangat. kasih. Oke, terima kasih. Salam juga buat keluarga, untuk semuanya sehat-sehat selalu ya. Mela, Iya, jangan untuk Ben, kita semua ya. makasih. Sampai ketemu lagi hanya di Ada aja. Yuk, semua ya. Ada aja. Kau memang selalu mencari-cari, kau curi-curi waktu dariku. Cinta yang selalu kau bagi-bagi. Cinta untukku kau bawa pergi. Itu sudah biasa, selingkuh kau anggap biasa. Wanita mana tak kecewa, Arjunanya buaya. Katanya ke kantor, alasannya lembur, tapi kau happy. Dalam suka pura-pura, aku tertipu. Katanya ke kantor, alasannya lembur, tapi kau happy. Suka pura-pura, aku tertipu. Itu sudah biasa, selingkuh kau anggap biasa. Wanita mana tak kecewa, Arjunanya buaya. Mana teriakannya dong? Itu sudah biasa, selingkuh kau anggap biasa. Wanita mana tak kecewa, bapaknya buaya. Katanya ke kantor, alasannya lembur, tapi kau hebat. Suka pura-pura, aku tertipu. Katanya ke kantor, alasannya, tapi kau happy. Suka pura-pura, aku tertipu. Itu sudah biasa, selingkuh kau anggap biasa. Wanita mana tak kecewa, Arjunanya buaya. Itu sudah biasa, selingkuh kau anggap biasa. Wanita mana tak kecewa apa? Buaya. Lagi, katanya ke kantor, alasannya lembur, tapi kau happy. Alasannya banyak, suka pura-pura, abang bapakku. Katanya ke kantor, alasannya lembur, tapi kau happy. Alasannya banyak, suka pura-pura, aku tertipu. Asik, aha. Ada-ada aja. Ya adalah saya juga masih bingung nanti ke depannya tuh saya harus bagaimana, dan ini berat banget tentunya. Saya mikir saya punya anak juga kan, jadi yang harus saya biayai segala macam, yang harus saya pikirkan masa depannya, pendidikannya seperti itu kan, tempat tinggalnya begitu. Ya semua memang berat sekali cobaannya. Cuma saya
saya tetap semangat, saya tetap optimis, dan saya tetap bahwa di balik semua musibah masalah ini pasti akan ada jalan keluarnya, dan saya akan mendapatkan sesuatu yang lebih baik lagi daripada kemarin seperti itu. Oke, nanti kita akan lihat bagaimana Septi menanggapi semua respon atau tanggapan orang lain di luar sana setelah Septi membuka jilbabnya. Sesaat lagi tetap di Ada aja. Empat mata bicara padamu, ku katakan aku cinta kamu. Empat mataku ingin bertemu, untuk ungkapkan isi di hatiku. Aku bete sama kamu, aku kesel sama kamu, aku keki sama kamu, aku bete, bete, ah bete. Iya pemirsa, terima kasih masih tetap bersama kami di Ada Aja. Dengan wajah baru yang penuh ceria. Iya. Kalau kontroversi itu yang tadi saya bilang itu mah biasa. Tapi Biasa. Septi sendiri menanggapinya juga udah cuek aja gitu ya. Cuek aja lah. Tergantung pemirsa bagaimana bisa menanggapinya karena Septi sendiri punya jawabannya. Punya jawaban tersendiri kali ya. Oke, nah ya intinya adalah Septi ingin kembali lagi ke dunia musik ya. Ya. Tapi kan kalau misalnya banyak orang yang ngomong, tapi masih banyak kok orang-orang yang berhijab tapi tetap nyanyi. Iya memang, kan saya sudah bilang tidak ada korelasinya antara hijab dengan karir Iya. gitu ya. Tapi ini Jangan kembali dicampur lagi, aduk deh ya. iya, Pilihan. itu bukan batasan buat saya ya. Betul. Tapi ini ada, ya itu kan pilihan. Iya. Jadi saya memilih seperti itu ya. Ini ya menjadi ya buat kenyamanan saya aja. Gitu. Emang ngomong-ngomong biasanya kalau hari Kamis kan katanya berkunjung ke Bapak ya. Iya betul. Hari ini Kamis nih. Terus Nah, wah. Nggak Terpaksa kunjung. harus absen Nah, ya. kan Bapak kan kita bisa kasih tahu lagi ada kerjaan buat kerja. Kebetulan saya memang agak kurang sehat ya, lagi nggak Oh, fit iya. gitu ya, saya kecapean. Tapi orang tua saya, anak saya datang gitu. Memang ritualnya ritual. Setiap hari Kamis biasanya memang Iya, berkunjung. jadi Kamis Ini dan maksudnya kebiasaan Oh, gitu loh iya. bos. Ih, ritual mah kesannya udah bawa kembang 7 rupa. Senin dan Kamis. Senin dan Oh, Kamis. Senin Kamis. Iya. Ya puasa ya, Ya. Senin Kamis gitu. Oke, Iya, puasa. tapi yang pastinya ya memang mungkin ibarat arti kalau Bapak juga melihat mungkin Bapak senang juga karena tapi pasti saya yakin suami dari Septi juga bersedih karena Septi harus bekerja sendiri, usaha sendiri dan juga Septi juga bekerja untuk anak dari Iyalah Bapak. pastinya sangat sedih sekali, apalagi baru kemarin juga masih ada aja, maksudnya cobaan nggak henti-hentinya. Kemarin kan suami saya banding ya. dan ditambah 2 tahun malah ya. Jadi 16 tahun. Ya antara sebel, benci Kesel ya, dan iya. gimana sih, kesel lah. Gila, ini tuh hukuman udah berat banget, terus ditambah lagi Ditambah kenapa nggak lagi. sekalian matiin aja deh. Sampai begitu, ya ampun. Suami saya bisa membusuk di dalam tahi, tega banget gitu ya. Saya nggak habis pikir lah, antara sebel, benci dan sedih segala macem. Tapi support apa yang Septi berikan untuk suami? Ya selalu pastinya doa itu nggak henti-hentinya buat Iya. suami saya ya, semoga Biar diberikan sehat ya, biar kekuatan pekaran seperti itu. cepet ya. ya Memang- habis mau bagaimana lagi ya, Betul. namanya memang doa istri ya yang sangat dibutuhkan, apalagi kan kalau kita mendoakan orang yang nggak tahu itu tuh katanya tuh benar-benar mustajab gitu ya Mbak. Jadi sebagai istri kan mungkin Mbak Septi ini dukungan doanya Iya, yang luar biasa. pasti. Yang terpenting Mas Septi melangkah ke depannya lebih semangat lagi, lebih percaya diri ya Amin, kan. amin. Oke. Biar Insya rezeki Allah datang mudah-mudahan kuat, mengalir. intinya itu Amin. aja. Oke. Nah, sekarang saya akan panggil satu bintang tamu saya lagi nih ya. Kalau Mbak Septi kan dulunya tertutup, sekarang sudah terbuka. Terbuka. Tapi kalau sekarang ini bintang tamu saya berikut ini dulunya seksi, sekarang tertutup. Siapa dia? Ini dia, Mela Barbie. Memang asik-asik goyangannya, sinden beken, lemah gemulai oh gerak
Kamu mau juga? Ngapain ngasih ini mah terong-terongan? Gak mempan. Mela Barbie. Kalau kita sebut nama Mela Barbie tadi ketika saya dikasih tahu sama tim kreatif, siapa bintang tamunya? Mela Barbie. Semua orang kalau nyebut nama Mela Barbie ini udah lama banget sebenarnya terkenal. Asik. Ya, Kalau menurut bos saya. paling paham pakai Ya, kalau lu kan kostumnya warna koleksi. hitam. Kalau lu kan koleksi. Kucing garong, kucing Iya kan? garong. Tapi kalau Mela Barbie ini sudah Tapi ada juga persaingannya waktu itu. Bos kan sahabat juga sama Lina Gayboy. Sempet gak bersaing sama Lina Gayboy? Oh, enggak. Karena gini ya, dalam musik dangdut itu derajat populer itu hanya Populer? Iya. Ben, populer itunya. Tadi apa tadi? Dia ini kan lagi mau menuju menjadi rising star. Iya, iya, iya. orang Sunda. Oh, harus bener ya. Iya, tenan naon lah, tenan naon. Terus? Ayah andai. Populer. Populer. Karena saya nggak Tapi merasa nggak begitu dia. tersaingi dan nggak mau menyaingi juga. Karena kita itu derajat manusia itu udah ada yang menentukan. Jadi jangan pernah takut derajat maupun rezeki kita tertukar sama orang lain. Oh, iya, oke. Tapi tadi kan kita kan ngomongin soal suka dukanya ya jadi penyanyi dangdut. Bener nih, nggak? ini lagi mau bener nih, gimana sih daripada Jangan tadi nggak ngebohongin bener. bos nih. Enggak beneran nih serius. Cutari, Tadi kan Jangan ngomongin ceritain hubungan bos sama Mela. enggak siapa GR. Iya mirip Jutari ya. Iya. Iya. Terus Dong aja. Jadi susah mau ngomong ini fokus ya. Bapak dia mau gampang. Iya, iya. Tuh kan, dia lagi emosi jiwa. Kan kita lagi ngomongin soal suka dukanya. Aku mau tanya ke Mbak Septi juga nih. Iya. Mungkin kan ada suka dukanya dalam berkarir. Banyak. Banyak. Oke, gitu. Tapi jangan ngelamun dong, indah dong, semangat. Mbak, Ya. kalau Septi apa? Sukanya apa sih? Mikirin Bang Bopak sih. Aduh semuanya mikirin gua. Gimana ini? Mudah-mudahan surat cepet selesai. Dia masih ada lakinya. Lu ngapain? Waktunya Hei, jangan silaturahmi. sombong kayak belum seberapa aja. Semua orang udah lu gue beli. Kan beli, dia kan charmingnya Nah, dapat terus gitu suka kan. dukanya tadi ditanya. Ya. Sukanya apa? Ya kalau sukanya ya namanya kerja, dapat rezeki, dapat uang itu udah pasti. Dukanya ya Cobaan harus yang- masuk ke pelosok. Cobaannya banyak sekali ya kalau jadi penyanyi dangdut, apalagi kalau pas kampanye begini kan. Ya udah siap-siap aja masuk ke Daerah-daerah gitu ya. manapun. Nggak ada signal gitu ya. Nggak ada sinyal. Ya, nggak pokoknya apa-apa. intinya kita Aduh, bismillah, banyak cari lah rezeki. dukanya sih. Banyak yang memandang sebelah mata juga. Karena Cuk Nyadin. Ikan cucut. Kayaknya keringetan ya Aden. Lo bisa nggak kalau lagi diperhatiin tangan lu jangan gini. Suka kebiasaan main peluk aja. Ente kenapa sih Ben cemburu mulu? Bukan begitu berapa kali lu nggak pernah ngeginiin gue. Katanya kalau dalam rumah tangga harus akur. Ngeliat Nih, nih, minumnya nih. aja gua gerah. Ben. Ben. Udah ya. Udah, tar dulu dong. Ini Mela mau duduk. Yang duduk. Perasaan, Bahaya ya, mau duduk kasih gendang, duduk masih gendang. perasaan dia pengen 2 kali diulang ya dari tadi ya. Ya. Soalnya dari tadi yang minta gendang juga dia ya kan. Enggak lah. Jadi Ada perubahan Istri di itu Mela nomor nih. 1. Asik. Ada perubahan di Mela nih. Apa? Bos pengen nanya nih. Dulu wajahnya nih kan jebi banget ya, gregetan Iya. gitu. Nah, sekarang ada perubahan nih. Kayaknya ada sesuatu nih. Nanti akan dijawab sama Mela nanti ya. Oh, iya. Satu ini tetap di ada aja. Sayang aku bukanlah Bang Toyib yang tak pulang-pulang, yang tak pasti kapan dia datang. Sabar sayang, sabarlah sebentar, aku pasti pulang. Karena aku bukan Bang Bopak. Hey, hey.
Ya, apapun pilihannya, kita sebagai insan seni kita harus merdeka untuk memilihnya. Tamu-tamu kita ini fenomenal sekali. Ada Mela Berbi dengan goyangannya. Merdeka. Juga dengan selfie. Merdeka. Nanti kita banyak ngobrol di ada-ada aja. Apa coba? Ngomong apa coba? Nggak tahu gue aja nggak Ngomong ngerti. apa coba? Merdeka nggak ngerti. Enggak, tadi asal Lu ngomong apa sih, Pak? asal ngalir aja. Asal Iya. ngalir. Gue aja berteman sama dia selama ini gue nggak pernah ngerti dia ngomong apa. Ini supaya masyarakat tahu. Iya udah. Pak, Mela atau selfie. apa dia baru berhak gampar nih? untuk- Safety. Tuh, salah lagi. Safety. Udah kenceng salah lagi. Ada informasi penting buat pemirsa. Iya, iya. Ini yang ditunggu oleh pemirsa. Satu lagi nih, program Ajang Pencarian Bakat bagi Keluarga Indonesia hadir di Global TV. Ini ada jagoan Klevo, ya, jagoan Klevo Indonesia. Jadi mau tahu kira-kira seperti apa keseruannya? Mau tahu nggak? Mau. Mari kita lihat cuplikannya. Jagoan Klevo Indonesia 2014 merupakan ajang unjuk kreativitas bagi anak-anak Indonesia yang memiliki bakat dan kecerdasan. Tahun ini, acara yang rutin digelar oleh Susu Klevo telah menyaring 20 finalis yang berasal dari Palembang, Surabaya, Semarang, Yogyakarta, Bandung, dan Jakarta. Halo Jakarta. Di hari pertama Goyang sama-sama yuk. Hey, kau tebarkan pesona ke setiap wanita. Tanpa kau sadari kau sudah lanjut usia. Tingkah lakumu bagaikan seorang remaja yang ingin dicinta dan selalu mencinta. Hey. Ku akui gaya
Serius? Masa nggak kenal? Kenalan dulu dong. Dia siapa? Nggak pernah nonton infotainment dia. Siapa sih? Ini siapa? Masa lupa sih sama aku? Dia siapa namanya? Ingat-ingat dong. Bos itu terlalu banyak wanita. Waduh, Ini banyak siapa? kan dia koleksinya. Ini sebetulnya siapa? Serius. Di rumah nggak ada TV. Boro-boro ada TV, orang tinggal di goa. Namanya? Hah? Nama? Septi Sanustika. Wow, nggak percaya bos, nggak percaya. Bos taunya kalau selfie tuh pakai jilbab, berhijab, ya kan? Dengan kata-katanya penuh romantis, penuh kehibaan, ya kan? Ini mah bukannya. Yeay, Nggak percaya banget sih. Dia orang yang selalu di belakang suaminya. Ada yang ngaku-ngaku. Masa bos mau dibohongin? Lu ngapain di sini? Ini bos mau dibohongin. Bos, lu parkir mobil belakang. Parkir mobil. Keren, dandanan boleh keren. Tapi ini kenapa kaos kaki begini? Di luar begini? Maaf. Makanya. Lu nggak tahu ini siapa? Ya nggak Maklum, tahu. dia nggak punya Nih, TV. Gitu, nggak pernah nonton infotainment. Bininya Pak Tanah. nggak percaya. Kalau yang bos tahu tuh dia ketutup. Bang Ona. Nggak percaya. Hei, ini makanya justru kenapa dia kita undang ke sini. Itu akan kita bahas. Bukan jangan musing-musingin bos ya. Bos nih kalian udah pusing nih bos. Bukan, ya kalau lu kan Bos nggak mau pusing lagi. Kalau lu kan pusing masalah perceraian lu sendiri. Itu masalah pribadi jangan diangkat-angkat. Oh iya. Gimana nggak diangkat? Infotainment aja mau boleh ngangkat, masa kita nggak boleh ngangkat? Infotainment aja nggak tahu diri tuh. Nah, infotainment di depan udah pada nungguin. Nggak mau. Nggak mau Udah. Jadi kalau ngubungin lu, kalau ngubungin lu ke pengacaranya ke siapa? Januar Pasaputra. Januar Asaputra. Januar Asaputra. Ya oke. Oke, boleh. Ya, sekarang gini, sekarang kita akan ngobrol sama Septi, ya. Kita ngobrol sama Septi. Nih, untuk ngingetin bos, kita Ya. punya tayangannya nih. Coba, Ini coba. siapa Supaya bos sih ingat orang- gitu. Ini dia nih. Coba. Bos lupa soalnya. Saya Septi Sanustika. Sekarang kita sudah ada di kediamanku. Mau lihat kan kegiatan saya sehari-hari seperti apa? Yuk, cus, kita Bos baru ingat sekarang. Oh yang ini. Yang bini dari panggung ke panggung sudah cukup lama Waduh. sebenarnya ya. Sudah. Dari umur 16 tahun kalau nggak salah. Iya. 16 tahun. 16 tahun. Nah ini akhirnya sekarang ini bisa sampai ke TV. Nah pas kan? Bisa sampai ke TV. Kenapa Bang Bopak? Kenapa sih Bang Bopak ya? Emang begitu pas lagi Mela Berbi ngomong gini. Bintang tamu Mela Berbi, aduh lemes gue lemes. Tuh, ini dia nih. Kalau kita ini bos ini salah satu Oh, disensor ya? pengagum. Oh, Mbak Mela ini salah satu fansnya loh. Si bos ini salah satu fansnya. Saya tuh hampir banyak di rumah, kan rumah saya 3 tingkat. Oh, sombong. 3 tingkat. Gitu ya. Oh, 3 bos. 3 tingkat, yang tingkat ketiganya loteng. Genteng kan? Yang pertamanya juga garasi. Garasi ada dua kendaraan. Tapi kalau ditanyakan yang namanya PCD Mela Berbi, itu kamar nggak muat. Oke, sekarang kita akan bahas sama Mela Berbi nih. Justru ini menjadi bintang tamu yang berbeda untuk saya hari ini. Sekarang Mela Berbi lebih tertutup penampilannya. Kenapa Iya, itu? tapi nggak tertutup kayak pengikosidah gitu. Tetap seksi tapi elegan. Oh. Oke, Mela, ini justru awal dulu jadi penyanyi dangdut umur 16 tahun itu Ini siapa? ketawa ngerti apa enggak? Bopak. Ini orang lagi ngomong dia ketawa aja. Dia diam dulu, gue gampar nih. Dia Dia lagi sensing. Maaf, Emosi, saya- sabar. emang begitu biasa. Emosi biasa. Emang suami istri mah begitu. Iya. PA. Terong-terongan. Heh, Mela Berbi nih. Mela Berbi. Wih, langsung gitu Daripada lu semua loh. nonton PCD-nya. Di YouTube bahkan sampai 11 juta ya? 11 juta viewers ya, Mbak, ya? 8 ribu. Ya 800 lah ya. Oke, nah ini dulu awal umur 16 tahun ini menjadi penyanyi dangdut nih memang karena kemauan sendiri atau orang tua? Kemauan sendiri.
kemauan sendiri. Umur 16 tahun. Kenapa milih nyanyi dangdut pada saat itu? Karena musik dangdut itu musiknya Indonesia. Ini yang di depannya langsung diem, langsung mikir, jangan-jangan gue kalau mau banyak viewersnya, gue Jadi dangdut. dangdut Harus aja juga ya, wajib. di-upload di YouTube gitu langsung. Karena gini, kenapa saya memilih dangdut? Karena dangdut itu musik budaya Indonesia yang harus kita pertahankan. Nah, dulu itu kalau setiap nyanyi kan ada yang masukin ke YouTube. Itu tapi Mela tahu nggak? Enggak. Nggak tahu. Enggak. Oh. Tapi jangan-jangan Bang Bopak deh yang masukin. Mana dia? Kayaknya gitu sih. Ya, dia mah Kalau kalah-kalah. bos itu nggak pernah masukin YouTube, kalau Mela Barbie masukin ke hati. Soalnya dia gaptek. Gayanya kan. Kang Kredok. Nah, justru ini alasan merubah penampilan. Berubah penampilan. Iya. Karena begini ya, di dalam dangdut itu kan pro dan kontra tuh hal biasa. Hal biasa. Dan saya tuh kan VCD bajakan waktu di YouTube itu kan umur 16 tahun dan tahun berapa itu nggak tahu, saya lupa banget. Itu pikiran saya masih anak-anak ya. Masih bebas lah ya. Oke. Jadi namanya anak-anak umur 16 tahun mau masukin video nih, Wah, pas seneng gila. banget tuh kan. Wah. Asik masuk video nih gitu kan, apalagi di syuting gitu kan. Iya. Disuruh pakai baju yang seksi gitu kan. Iya. Udah gitu, ya saya mau Kameramen aja. fokus ya, kameramen fokus. Iya nih, kok jadi gambarnya agak... Enggak, soalnya lagi ngomong, ini gambar kenapa diulang-ulang? Lu pikir sponsor? Terus, oke. Nah, terus akhirnya senang tuh ya pada saat itu ya? Ya dibilang senang, dibilang untungnya saya terkenal. Ya, amin. Dibilang nggak senangnya saya nggak dapet duit. Ah iya, tapi justru kan malah mengantarkan duit sekarang ini. gitu ya. Alhamdulillah. Tapi justru yang membedakan Mela dengan penyanyi dangdut lain apa sih goyangannya? Karena saya punya goyangan tersendiri. Apa sih coba berdiri dulu? Oke. Goyangannya maju oke mundur oke. Apa? Goyangannya maju oke mundur oke. Maju oke mundur oke. Oh ya. Udah. Dia sampai merah mukanya. Bos, kenapa bos? Sampai merah mukanya tuh. Bu, gimana enggak bos begini? Kenapa? Maju mundur. Gendang. Gendang. Ini Mela mau duduk kasih gendang dulu. Cici Wenda. Cici Wenda. Makan di rumah. Wenda, masih cantik Wenda. Soalnya kalau gitu dia nggak pulang. Dia nggak pulang. Wenda itu beautiful. Ya dibukain pintu. Sekarang bos mau nanya nih sama Mela nih. Nah, apa bang? Kan Abang, dari abang, umur sini 16 dong, tahun duduk, nih Bang. dari panggung ke panggung ya. Ah. Pasti pengalamannya banyak ya kan. Duit banyak. Itu pada saat di sela-sela lagi nari gitu ada pelecehan nggak gitu? Ada orang yang jahit. Mungkin Iya, iya. yang suka pegang, Bisa nggak pas lagi joget-joget? atau gimana gitu, Mbak? Itu mah bos aja yang begitu. Main begini. Hei, lu kata pohon jambu. Dapat psikologi. Kan cuma nanya doang. Iya, Gimana, Bang gimana? Bopak. Iya namanya di panggung pasti ada dong. Iya. Yang namanya Nah untuk nanggapinnya gimana? Spengel? Kamu jangan kayak dong gitu. Enggak sih. Enggak marah? Enggak. Aku dengan lembut aja sih. Bang, nanti aja di belakang, Bang. Tapi ya, Jadi gini ya. Puyeng nggak kepala. Ben, Ini bos daging. bos daging. Enggak kok tiba-tiba kok lain beda penampilannya kenapa? Beda penampilannya Nah, ini mau kenapa? kita bahas. Ya. Justru ini Apa ada tekanan dari kiri kanan gitu? Apa Enggak, nggak percaya tapi lagi justru- emang di atas enggak, gitu? enggak, gini. Tapi gini, justru di ada aja kita mau menetralkan. Oh, Sebenarnya iya. Karena ini kan adalah sesuatu yang sensitif. Oh, iya dong. Ya, tapi mungkin kita mungkin kalau orang-orang di luar sana kan hanya berbicara Biar dari orang satu banyak sisi. ngerti ya. Tapi kalau kita akan dengarkan bagaimana dan apa keputusan Septi dan akhirnya harus membuka hijab. Membuka Oke. hijab. Ya, dan Septi ini yang pasti terima kasih sudah datang ke sini gitu ya.
Dan Septi, ini surprise ketika penampilan Septi di TV tiba-tiba berubah penampilan dan bahkan itu berubah total ya. Berubah membuka jilbab dan kebetulan kan orang-orang yang menggunakan berjilbab itu adalah memang sesuai dengan kata hatinya, panggilan dan apa yang membuat sendiri. Septi itu membuka hijab. Sebenarnya gini, kalau aku sih kalau di rumah memang nggak ini ya nggak pakai hijab, nggak pakai jilbab ya. Jadi kalau media kan taunya aku memang di luar gitu ya, selalu tertutup. Tapi padahal kalau di rumah, kalau yang hijab syar'inya itu kan kalau ketemu buka muhrim itu kan harus tertutup. Kalau aku sih kalau di rumah sih enggak. Jadi memang kemarin itu memang masih tahap belajar ya, masih tahap belajar. Nah, sekarang saya memutuskan untuk seperti ini, untuk tampil seperti ini, ya itu semua ya saya sedang mengikuti apa kata hati jadi yang aja kemarin gitu. selesai Kata belajarnya hati saya ya. seperti ini dan ya jalani aja lah apa yang bikin kamu nyaman dan terus terang saya sedang nyaman seperti Lebih ini nyaman seperti ini, gitu. oke. Terus mah mungkin perasaannya gimana sih? Mungkin kan pasti kan orang saat pakai jilbab, ngomong memakai gitu kan. jilbab, Iya, ya. dan mungkin kan orang ngomong itu mungkin Mbak Septi perasaannya gimana? Tadi kan memang Mbak Septi bilang ya nyamannya begini gitu. Dan belajar kemarin gitu. Iya, sudah belajar kemarin gitu. Ya kalau menurut saya gini ya, di saat saya mengambil keputusan itu kita harus siap dengan konsekuensi apa yang akan terjadi gitu. Pro dan kontra dimanapun itu pasti Nggak ada. takut ya, nggak Cuma takut buat ya. saya begini, saya menilai seseorang nggak dari tidak penampilan. dinilai dari segi penampilan ya, Oke. tapi lebih kepada hati. Sejauh saya masih mampu, masih bisa membentengi hati saya, ya saya rasa ya kenapa sih? Inilah saya apa adanya seperti ini gitu loh. Oke. Itu Ini waktu Mbak Septi ngambil dulu ya. keputusan membuka hijab atau jilbab itu berapa hari itu berpikir? Ya penuh pertimbangan memang. Berapa penuh hari kira-kira? pertimbangan. Ya lama juga. Berapa Enggak, hari? biasa kan begitu. Soalnya ada kecamuk ya. Iya. Gue buka apa enggak, buka apa enggak kan Bahasanya gitu ya. kecamuk. Oke, tapi gini, perubahan dari Mbak Septi sendiri ini ada atas izin dari suami atau tidak? Iya pastinya. Ketika meminta izin dengan suami itu seperti apa? Ya kalau suami, ya suami nggak bisa memaksa lah. Ini kan masalah ini tuh sebenarnya masalah privacy ya. Privacy. Itu semua kembali kepada diri kita yang ngejalanin. Tapi kalau menurut aku sejauh saya tidak meninggalkan kewajiban-kewajiban saya sebagai seorang istri, sebagai tidak meninggalkan sholat 5 waktu, kewajiban-kewajiban saya lah intinya begitu. Ya kenapa enggak? Ya, yang penting kan ya itu tadi kita kembali lagi kepada hati. Mbak, mungkin kita. ada ini nggak sih? Mungkin alasan utamanya Mbak Septi gitu. iya, alasan. kuat gitu sampai yang harus buka. saya. Ini harus. justru Oh, yang ada tahu statement ini ya. di layar ini bisa kita lihat ya. Ya, Nah, bisa kelihatan. ada statement dari Saya suami ikhlas, Mbak Septi. Rida. Dia tulang punggung sekarang karena mana bisa saya beri dia nafkah, kasih dia. Anakku perlu diberi susu, anakku perlu diberi makan dan harta kami kan sudah disita semua. Oleh karena itu untuk dukung pekerjaan dia saya ikhlas, ujar dia. Dan ini adalah kutipan dari Bapak ya. Iya. Ya, alhamdulillah saya punya suami yang sangat demokrasi sekali ya. Tetap Jadi Buka ya. di sini ya segala sesuatu saya pasti bicarakan sama suami gitu. Apapun itu dari hal yang dari hal yang besar maupun yang kecil gitu ya. Saya selalu curhat. Kemudian ya sejauh suami saya mendukung dan memberikan itu kan barusan juga semua orang ngelihat ya Bentuk dia dukungan mendukung ya, Mbak ya. sekali. Tulisan suami yang seperti itu karena memang posisinya sekarang ini Septi ini menjadi tulang punggung. Tadi saya lihat Dia Mbak tulang Septi punggung. langsung kayak baca langsung kayak Nangis. ada gejolak emosi kayak berkaca-kaca Iya gitu terus ya. terang jujur saya terharu sekali ya karena kemarin itu kebetulan kan suami saya habis sidang lagi kan untuk bersaksi untuk kasusnya beliau gitu ya. Terus juga banyak wartawan yang tanya sana sini mengenai saya, mengenai kasusnya. Saya sih juga kasihan sama suami saya gitu karena pikirannya tuh harus terbagi seperti itu. Tapi ya udahlah, toh ini kenyataan yang harus saya hadapi gitu ya. Orang-orang tuh gampang aja kan menjudge seseorang begitu kan, ngomong jelek, ngomong yang jelek-jelek lah intinya gitu ya. Cuma buat saya biarkanlah orang bicara apapun mengenai diri saya. Yang jelas di sini yang jelas saya berpikir belum tentu orang itu juga kehidupannya lebih baik daripada saya seperti itu. Oke, Septi, kalau ini kan menjadi keputusan dari Septi, ya.
Emang sebenarnya kemarin-kemarin ini sebelum membuka hijab ya, sebelum pada saat belum membuka, memang seperti apa sih Selfie membanting tulang untuk mencari nafkah untuk keluarga? Iya. Seperti apa perjuangannya? Ya pastinya itu berat banget ya. Ya saya bekerja, saya harus memutuskan kembali lagi ke dunia entertain. Ya saya nyanyi-nyanyi. Saya kemarin ini kan sudah vakum lama sekali lah, 2 tahun lebih lah. 2 tahun nggak beraktivitas di Iya, entertain. pada saat suami saya tersandung masalah seperti ini ya mau tidak mau harus kembali lagi gitu ya, kembali lagi membanting setir, menggantikan posisi beliau gitu. Menjadi Apa tulang sih punggung. kesedihan dari Septi? Kenapa? Apa sih kesedihan dari seorang Septi yang sekarang ini kamu jalani? Ya kalau saya jujur ya, hal yang terberat buat saya